pidato dari Prabowo Subianto ketika menghadiri Rakornas Partai Amanat Nasional di hari Kamis malam yang lalu. Prabowo kan mengatakan bahwa kalau untuk yang tidak mau diajak untuk bergabung, silahkan jadi penonton, jangan diganggu. Kami ini mau bekerja, kami mau mengamankan kekayaan negara. Pret. Ini kan menunjukkan kalau memang Prabowo Subianto ini sebetulnya takut dengan oposisi. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Prabowo Subianto yang ternyata takut oposisi. Lemah. Sebelum kita simak, kita lihat dulu cuplikan videonya berikut ini. Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang nangis karena tidak makan. Ya, jadi itu cuplikan pidato dari Prabowo Subianto ketika menghadiri Rakornas Partai Amanat Nasional di hari Kamis malam yang lalu. Prabowo kan mengatakan bahwa kalau untuk yang tidak mau diajak untuk bergabung, silahkan jadi penonton, jangan diganggu. Kami ini mau bekerja, kami mau mengamankan kekayaan negara. Pret. Ini kan menunjukkan kalau memang Prabowo Subianto ini sebetulnya takut dengan oposisi. Nah, sekarang kita lihat, kita bedah satu persatu apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Yang pertama, buat kalian yang tidak mau diajak untuk bergabung, silakan jadi penonton saja. Ingat Pak Prabowo, oposisi itu bukan penonton. Oposisi ini adalah orang-orang yang memang ingin berada di luar pemerintahan, fungsinya untuk mengontrol pemerintahan supaya nggak kebablasan. Ketika ada kebijakan-kebijakan yang dikira merugikan masyarakat, lalu kemudian juga ada beberapa kebijakan lain yang mungkin juga bisa merugikan keuangan negara, disitulah peran oposisi. Nah, disitulah peran dari parlemen yang menjadi oposisi. Nah, seharusnya bagi saya, seluruh parlemen ini seharusnya menjadi oposisi. Fungsi legislasi ini biar bisa dipenuhi, supaya mereka ini bisa mengontrol eksekutifnya, yakni pemerintahan, baik presiden dan juga jajarannya. Lalu kemudian bagaimana fungsi kontrol lainnya tentang anggaran, lalu tentang kebijakan, pembuat undang-undang. Harusnya seperti itu. Tapi kalau kita melihat di pemerintahan Presiden Jokowi periode yang sekarang, 2019 sampai 2024, ada, sebetulnya oposisinya ada, yakni Demokrat dan PKS. Tapi ya gitu, oposisinya kurang bermutu. Jadi, yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sampai detik ini akhirnya seperti seolah kebablasan. Tidak ada yang mengontrol, kemudian juga tidak ada yang mengawasi, sehingga seolah-olah fungsi legislasi ini tidak berjalan dengan baik. Coba kalau kita lihat di sidang-sidang DPR, sidang MPR, apa yang selalu menolak dengan usulan dari pemerintah? Apa yang selalu tidak sepakat? Cuman PKS. Dia yang memang selalu sampai detik ini tetap konsisten menjadi oposisi. Nah, itulah yang dibutuhkan oleh negara sekarang. Dan itu peran itu yang kemungkinan nanti akan diambil oleh PDI Perjuangan. Sekarang kan peran itu sudah diambil oleh Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Ketika mereka kemudian mendeklarasikan diri tidak menjadi bagian dari pemerintah, akan menjadi oposisi. Lalu mereka akan
mengawal pemerintah, kemudian bekerja sama dengan pemerintah, tapi dari sisi yang berbeda, yakni fungsinya mengontrol dan juga mengawasi pemerintahan. Nah, itulah peran inilah yang seharusnya diambil oleh PDI Perjuangan. Dan bagi saya, memang seharusnya seluruh parlemen ini ada di oposisi seharusnya, supaya bisa mengontrol pemerintah. Nah, sekarang kalau yang disampaikan oleh Prabowo Subianto ini kan seolah-olah mengkerdilkan peran dari oposisi. Jadi, kalian yang tidak mau ikut bergabung, silakan nonton, tenang, jangan ganggu kami karena kami mau bekerja. Yang mau ganggu itu siapa? Oposisi itu fungsinya untuk mengontrol, sekali lagi, untuk mengawasi. Karena mereka adalah perwakilan dari rakyat, kalau misalkan rakyat ini tidak bisa bersuara, parlemen yang ada di parlemen yang bagian oposisi inilah yang berfungsi untuk mengontrol itu. Karena apa? Karena cukup perwakilan dari rakyat ini. Kalau misalkan rakyat seluruh Indonesia yang bergerak, seluruh yang bersuara, ya pemerintahnya bisa kacau balau, nyahok nanti. Itulah peran oposisi yang harus dimainkan. Nah, kemudian sekarang Prabowo Subianto mengatakan bahwa akan bekerja. Kita ini mau mengamankan kekayaan negara. Hei bos, coba lihat ketika Anda dikasih amanah untuk menyelenggarakan food estate, untuk membuat lumbung pangan, apa yang terjadi? Lahan dibabat habis, lalu kemudian tidak jadi, food estate terbengkalai. Apa yang mau diamankan? Kekayaan negara yang mana yang mau diamankan? Sekarang jangankan keamanan negara, kekayaan negara. Situs dari Kementerian Pertahanan lu bisa dihack. Ingat kan, beberapa waktu yang lalu, situs resmi dari Kementerian Pertahanan ini lu bisa diretas oleh hacker. Bayangkan, Kementerian Pertahanan, situsnya dihack, diretas oleh hacker. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah sekarang sok-sokan mau mengamankan kekayaan negara. Mungkin kalau bagi saya apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto ini, dia ini adalah istilahnya pasang badan duluan. Karena apa? Karena memang dia sebetulnya menyadari bahwa orang-orang yang ada di sekelilingnya dia saat ini itu tidak semua sepenuhnya satu suara atau satu pendapat dengan Prabowo Subianto. Makanya kemudian dia mencoba untuk membadani diri, lalu kemudian juga membentengi kepada oposisi, jangan sampai kalian menjadi oposisi yang kemudian terlalu vokal. Karena nanti kemungkinan di pemerintahan saya akan banyak sekali kebijakan yang sangat amat merugikan. Begitu kira-kira. Iya kan? Jadi, apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto ini adalah bentuk ketakutan, karena bentuk, mungkin ya, kemarin kan sudah berupaya untuk menarik-narik PDI Perjuangan, kemudian merayu Bu Mega untuk bergabung. Mungkin sampai detik ini belum ada jawaban, lalu kemudian juga PDI Perjuangan sampai detik ini juga belum memutuskan akan menjadi oposan atau bergabung dengan pemerintahan. Maka dari itu Prabowo Subianto berusaha untuk membadani, untuk membentengi pemerintahannya. Jangan sampai kalian yang ada di luar pemerintahan itu berisik, kan begitu istilahnya. Biar kami bekerja, biar kami bisa menyelesaikan tugas-tugas kami. Kan intinya seperti itu. Padahal kalau kita melihat dari rencana pembengkakan atau penggemoyan kabinet yang dari 34 menjadi 40 kementerian dan lembaga, ini kan sebetulnya menyalahi aturan. Tujuannya untuk apa sih? Ya untuk bagi-bagi jabatan. Karena semakin banyak partai atau kelompok-kelompok yang bergabung dalam koalisi ini, maka dia harus menyediakan tempat yang juga lebih besar, lebih lebar, lebih luas untuk menampung orang-orang itu. Salah satu cara adalah membentuk kementerian yang baru dengan menambah kementerian dari 34 menjadi 40. Ya fungsinya untuk mengakomodir mereka ini. Kelompok-kelompok yang selama ini mendukung Prabowo Subianto, partai-partai yang bergabung dalam koalisi. Makanya kemarin kan berusaha mengajak PKS juga, tapi ternyata PKS sudah menyatakan tidak akan ikut gabung di pemerintahan, akan menjadi oposisi. Lalu kemudian mencoba menarik-narik Bu Mega, tapi sampai detik ini juga PDI Perjuangan belum menyatakan sikap. Nah, dengan adanya 40 kementerian ini, belum juga nanti dari wakil menterinya, itu kan juga kemungkinan besar adalah untuk menampung dari orang-orang yang sudah mendukungnya selama ini, untuk menampung koalisinya, untuk bagi-bagi jabatan. Gak ada lagi tujuannya. Makanya dengan statement itu dia berharap untuk oposisi di warning, hey, jangan berisik, kami ini kekuatan kami besar loh, kalian jangan berisik, kalian jadi penonton aja. Jadi gimana? Beneran takut nih sama oposisi? Setuju ya? Kalau setuju mari kita minum kopinya sama-sama untuk capres yang takut oposisi.
Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Oposisi bukan penonton.